Hey Paranois, welcome to the back di program Flashback. Hari ini jadi episode paling spesial untuk Paranois di penghujung tahun 2022. Kita akan menyambut tahun baru 2023. Selamat tahun baru Paranois. Sebelum menyambut kebahagiaan di tahun baru, mending kita flashback apa yang terjadi di Noise selama tahun 2022. Langsung aja kita buka dengan podcast Kasturi. Jadi podcast Kasturi ini adalah podcast yang hadir selama bulan puasa. Kehadiran Komeng, Adul, dan Ustadz Subki bikin Ramadan kita jadi lebih bermakna selama 30 hari. Ente emang dateng nih bener. Tamu tuh dateng bawa rezeki. Ini alhamdulillah. Iya berkah bawa rezeki. Ini makanan sampai penuh begini. Itu pakai duitnya yang ada di dompet situ di meja. Itu yang warna coklat. Itu. Iya kalau ente naruh dompet di atas itu nggak apa-apa. Itu yang gambar kangguru dompet siapa? Hah? Lah ini punya aneh meng dompet. Nah itu. Lah iya saya bayar dari situ, makanya saya berdua terima kasih. Cuman kan saya tadi mengucap bismillah. Kan Pak Ustadz bilang kalau dengan bismillah ya berkah. Mau marah baru buka banget ya. Iya. Marah aja nggak batal Pak Ustadz. Ya orang udah batal tadi. Emang seru banget ya podcast Kasturi. Gak cuma lucu tapi ada ilmunya juga. Nah podcast kedua ini juga gak kalah lucu dan bikin kita tercerahkan nih. Onat Hesti Meet Everybody bareng Onadio Leonardo dan Hesti Purwadinata. Podcast ini rilis di bulan Juni 2022. Orang asli dong pertama kali. Kalau yang paling tua bawa pernah dapetin nggak? 3 tahun atau 4 tahun setelah saya resmi jadi tukang sunat, itu umur 43. Yes, gue masih selamat. Gue baru 2 SMP itu berarti 14 tahun masih aman. Dia 43. Jadi apa pas nyunatnya gini gak sih? Wah alot nih, gigit aja deh gitu. Cara Gak bisa nih. Akhirnya digigit gitu. Pernah gak? Enggak ya? cara penekanannya aja. Oke, enggak tapi pas dia kan datang ke bapak umur 43 nih. 43 tahun. Dia pas datang dia nengok lu nggak? Dia malu nggak gitu? Ada yang ngeliatin lu nggak gitu? Enggak, dia santai. Santai. Halo Pak Mahmud, gitu. Titik potongin dong. Ngobrol-ngobrol gitu. Umur 43 nih udah gede-gedenya nih. Gokil dengerin podcast Onat Hesti Meet Everybody, bikin kita tahu keseruan yang ada di setiap profesi. Nah, kalau yang ketiga ini pasti udah nggak asing lagi buat kita semua nih, Deddy Corbuzier. Akhirnya rilis podcast terbarunya di Noise. Deddy Issue coba ngebahas setiap isu yang terjadi untuk cari tahu setiap penyebabnya. Kenapa orang cakep lebih gampang dimaafin? Kenapa orang cakep lebih punya privilege? Iya. Itu gara-gara Disney dan semua film kartun yang ada di dunia ini yang mengajarkan bahwa orang-orang cakep itu pasti baik hati, prince-nya ganteng, princess-nya cantik, orang jahatnya pasti buruk rupa. Di dunia nyata ada yang namanya halo effect. Halo effect itu adalah ketika paradigma kita melihat satu sisi pasti definisikan ke sisi lainnya. Contohnya begini, orang badannya bagus pasti sehat, belum tentu kan. Orang mobilnya mewah pasti kaya, belum tentu, bisa aja minjem. Orang ganteng dan cantik pasti baik. Itu namanya halo effect. Deddy Corbuzier ini emang mind blowing banget ya. Next ini ada podcast Trio Kurnia yang akhirnya rilis di bulan Agustus nih Paranois. Dan udah bikin hari-hari kita nggak pernah berhenti buat tertawa. Ada Vincent, Desta, dan Andre bikin kita ngakak nggak ada habisnya. Yang unik-unik itu adalah kayak tadi misalnya Soleh siapa sih? Soleh unik. Tepi, nah sekarang kita bahas Soleh. Soleh unik. Kenapa? Kalian kok kayaknya mukanya kesel gitu begitu Soleh? Oh enggak kesel Enggak. Cuma kadang dia tuh ngeribetin. Ngeribetin, bawel, recet. Vincent sempat ngomong begini, terakhir udah fix, udah oke, berangkat. Tiba-tiba Vincent ngomong gini, ini beneran nih, karena ini Omicron lagi naik loh. Dia nyeletuk itu doang. Rupanya dia lagi kurang sehat. Tapi gue berusaha meyakinkan bahwa semua all clear. Udah beres. Tiba-tiba si Soleh nyeletuk. Alangkah baiknya itu kru-kru jangan menyatu dengan gerbong kita deh. Kita lebih baik private 13 orang di satu gerbong, biar kru di gerbong yang lain, untuk menghindari penyebaran COVID. Udah anjing. Udah semua di set baik-baik, suruh pindah gerbong, anjing. Mulai lagi nih ribet. Gue nggak mungkin bahas di grup, gue japri dia. Sohilul. Ada-ada aja ya cerita Trio Kurnia nih. Gak cuma berhenti di situ. Para Noise yang suka lihat seorang Raffi Ahmad muncul di mana-mana, akhirnya Raffi bisa join di Noise nih.
Paranoid bisa dengerin podcast Raffi Everywhere karena Raffi bakal ngobrol sama orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cerita yang berbeda-beda. Podcast Raffi Everywhere ini sudah rilis dari bulan September, Paranoid. Terus kalau boleh tahu nih, aku juga nggak tahu. Kan orang-orang pada berpikir kan, wah kerja jadi susternya Rafathar tuh gajinya besar. Dulu pertama kali digaji berapa dulu lah? Karena kan orang berpikir, wah ini berapa dulu lah digaji lah? Kalau dulu sih karena dulu kan nggak megang bayi sama sekali, cuman kayak bantu-bantu nyiapin doang. Dulu tuh waktu 2015 tuh 1 juta. Wah tuh 1 juta loh. Itu pertama kali kerja tuh? Pertama kali. Pertama kali banget? Pertama kali. Tapi di luar uang makan? Iya. Jadi 1 juta? Iya. Tuh si Lala itu 1 juta. Aku juga baru tahu loh ini. Tapi ya alhamdulillah kan sekarang udah naik gaji terus. Iya alhamdulillah. Itu Lala yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu 1 juta, sekarang bisa dapat puluhan juta rupiah. Bener gak? Amin. Enggak, bener gak? Dari endorse. Iya. Dari gaji sama endorse pernah dapat puluhan juta. Iya. Betul? Pak, iya. Iyanya yang jelas. Iya Pak. Wih gila. Raffi emang idola dan menginspirasi banget nih Paranoid. Dari Raffi sekarang ada yang baru lagi nih. Comebacknya Coki Pardede ternyata ditunggu-tunggu para Deadwood nih. Diari Coki rehabilitasi. Jadi obat kangen setelah beberapa tahun menghilang. Akhirnya rilis di Noise pada bulan Oktober. Kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu. Bagaimana perasaan lo, Cok, waktu lo ketangkep? Oke, sebelum gua jawab pertanyaan ini, gua akan mengomentari dulu pertanyaan ini ya. Ini adalah pertanyaan yang goblok. Kenapa ada orang yang bertanya, bagaimana perasaan Anda saat tertangkap? Ya jelas sedih dong, goblok. Gak maksud gue. Itu tuh pertanyaan why. Itu tuh sama aja kayak lo bertanya ke korban yang rumahnya kebakaran, bagaimana perasaan bapak setelah rumah bapak kebakaran? Goblok. Tapi ya walau bagaimanapun juga pertanyaan itu ada dan itu harus gue jawab. Paman Coki ternyata banyak dicari juga nih. Dari Coki sekarang kita geser ke Pak Jokowi. Pak Jokowi bukannya bikin podcast di Noise ya, tapi untuk meresmikan Noise di dunia metaverse loh. Kang Dika dan Awe dari podcast Brizik juga nemenin Pak Jokowi waktu peresmiannya. Kira-kira dia nanyain lagu favoritnya Pak Jokowi nggak ya? Ada banyak keseruan yang terjadi di Noise pada tahun 2022. Mulai dari noise maker yang berani terus berkarya, hingga para noise yang selalu setia sama kita. Sekian dulu konten flashback kali ini, saatnya hadapi 2023 bareng beragam konten audio di Noise. Gak cuma podcast, ada audio series yang seru, audiobook yang bikin nambah ilmu, hingga radio lokal favorit. Jangan lupa untuk download aplikasi Noise di App Store atau Google Play Store. Thank you para Noise.